Halo semua, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kita lanjut lagi nih. Kali ini kita bakal fokus banget ke bab 44 dari buku Empowered. Spesifiknya soal memberdayakan tim produk. Yang namanya experience teams, tim pengalaman gitu ya. Nah, dari sumber yang kita punya ini, dibilang kalau tim pengalaman ini beda loh sama tim platform. Betul, beda fokusnya ya. Iya, kalau tim platform itu kan lebih ke internal ya, infrastruktur, tools gitu. Nah, kalau tim pengalaman ini fokusnya tuh ke gimana pengguna merasakan nilai produk kita. Pengalaman akhirnya gitu ya. Penggunanya ini bisa pawan luar, tapi bisa juga tim internal kita yang penting banget buat pengalaman pelanggan. Contohnya kayak tim customer service kan, mereka kan ujung tombaknya juga. Jadi misi kita sekarang nih pengen ngebongkar cara terbaik buat nyusun atau nyelarasin tim-tim pengalaman ini. Tujuannya apa? Ya biar mereka benar-benar berdaya gitu loh, mandiri buat mecahin masalah bisnis. Oke, kita langsung aja deh ya. Kenapa sih cara kita nata tim pengalaman ini kok jadi penting banget? Kayak sepele gitu tapi kok ditekankan banget ya di bab ini. Iya, ini krusial banget. Soalnya, yang sering jadi masalah itu banyak perusahaan nata timnya berdasarkan mungkin komponen teknisnya atau fitur yang lagi dikerjain. Nah, bab 44 ini ngedorong perubahan cara pikir yang fundamental. Struktur tim itu harus mencerminkan langsung hasil bisnis yang mau dicapai. Hasil bisnis ya, bukan cuma tugas. Betul, jadi bukan cuma dikasih daftar kerjaan buat ini, buat itu, tapi dikasih masalah bisnis yang perlu mereka beresin. Pendekatannya beda banget kan? Jadi bukan lagi mikirnya tim ini bikin tombol login, tapi lebih ke tim ini tanggung jawabnya nurunin angka pengguna yang churn gitu ya. Wah, menarik nih. Persis, persis gitu. Terus biasanya gimana perusahaan nyusun timnya biar bisa fokus ke hasil kayak gitu? Di bab ini ada beberapa pola umum yang disebutin kan? Iya, ada beberapa pola yang disebutin di sumber kita ini yang katanya sih efektif. Misalnya nih, bisa disusun berdasarkan perjalanan pelanggan. Contohnya ada tim akuisisi, fokusnya narik pengguna baru. Terus nanti ada tim aktivasi atau tim keterlibatan. Tugasnya mastiin pengguna baru itu ya aktif dan ngerasain manfaat produknya. Oke, ngikutin alur pelanggan ya. Atau bisa juga berdasarkan tipe pelanggan atau persona. Mungkin ada tim khusus buat ngurusin, katakanlah bisnis kecil, terus ada tim lain buat klien korporat gede. Kebutuhannya kan beda tuh. Beda segmen, beda tim. Betul. Nah, buat produk model marketplace, itu seringnya dibagi berdasarkan ya segmen pasarnya. Tim pembeli sama tim penjual, gitu. Oh, oke. Bisa juga malah berdasarkan KPI bisnis utama. Kita sebut aja metrik kunci ya. Misal ada tim yang fokus ke revenue growth, tim lain fokus ke user retention. Bahkan kadang faktor geografi juga bisa jadi basis. Wah, banyak juga ya polanya. Itu yang marketplace tadi kayaknya menarik tuh. Bisa dijelasin lebih dalam nggak? Biar kebayang gitu, gimana sih penerapannya? Oke. Kita ambil contoh platform e-commerce ya, yang nyambungin pembeli sama penjual. Nah, kalau pakai pola marketplace tadi, kita bisa punya satu tim yang fokusnya penuh ke pengalaman si pembeli. Dari mulai dia nyari barang, lihat-lihat produk, sampai proses checkout, terus ngelacak pesanan, semua itu urusan tim ini. Oke, satu tim buat pembeli. Iya, terus ada tim lain lagi yang dedikasinya penuh buat pengalaman si penjual. Mulai dari dia daftar tokonya, upload produk, ngatur stok, sampai dia pakai fitur promosi yang disediain platform. Ah, jadi kebayang banget. Masing-masing tim punya wilayah kekuasaannya sendiri ya. Dan mereka full tanggung jawab buat suksesnya segmen itu. Nah, itu dia. Kepemilikannya jadi jelas banget. Ini bikin mereka punya otonomi yang kuat ya pastinya. Tuh, Masuk akal sih, masuk akal banget. Tapi apa struktur kayak gini nggak ada tantangannya? Misalnya gimana caranya biar pengalaman pengguna tuh tetap konsisten gitu antar tim yang fokusnya beda-beda. Jangan sampai pengalaman pembeli sama penjual rasanya kayak dari dua dunia berbeda. nah itu pertanyaan bagus banget. Dan memang jadi perhatian ya, bab 44 ini nyinggung juga walau mungkin nggak secara langsung-langsung banget. Peran desain leadership misalnya manajer desain, itu jadi penting banget di sini. Mereka yang tugasnya mastiin ada pandangan desain yang utuh, yang holistik. Gimana caranya? Ya, biasanya lewat standar desain, terus penggunaan desain sistem yang konsisten, sama ada sesi tinjauan desain rutin antar tim. Itu penting buat jaga konsistensi. Oke, jadi ada peran sentral ya buat desain? Iya. Terus, ada juga potensi masalah lain.
Misalnya kalau struktur laporan tim engineering-nya itu lebih ngikutin keahlian teknis mereka, kayak semua backend engineer lapor ke satu manajer yang sama, bukan ngikutin penyelarasan produknya, ini bisa bikin agak nggak sinkron nanti. Wah, ya juga ya. Jadi memang perlu usaha sadar dan ya mekanisme koordinasi yang jelas lah, biar semuanya tetap nyambung dan kohesif. Oke, jadi ada tantangannya, tapi ada juga cara ngatasinya ya. Nah, terus, apa artinya ini semua buat Anda nih, pendengar kita? Kenapa sih penting buat kita ngerti berbagai cara ngata tim kayak gini? Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih gede ya, paham soal strategi penyelarasan ini tuh bisa bantu Anda buat merefleksikan struktur tim di tempat Anda kerja sekarang. Atau mungkin di perusahaan yang lagi Anda amati. Coba deh tanyain, tim-tim di sana itu beneran punya hasil bisnis nggak sih? Atau mereka lebih banyak sekedar, ya ngejalanin daftar tugas sama fitur yang udah ditentuin dari atas? Pertanyaan reflektif ya? Ya, karena struktur ini seperti yang ditekankan di bab 44, itu punya dampak langsung ke seberapa cepat tim bisa belajar, beradaptasi, dan ya ujung-ujungnya seberapa efektif mereka bisa berinovasi. Struktur yang pas itu bisa jadi akselerator, tapi kalau nggak pas, malah bisa jadi penghambat besar. Jadi kesimpulannya nih, kita udah lihat ya gimana caranya nyelarasin tim pengalaman berdasarkan hasil bisa dari perjalanan pelanggan, tipe pelanggan, segmen pasar atau KPI itu, ngasih mereka kekuatan buat bener-bener mecahin masalah bisnis, bukan cuma jadi pabrik fitur doang. Betul banget. Inti dari bab 44 ini sebenarnya soal gimana struktur organisasi tim yang tepat itu bisa ngebuka jalan buat otonomi dan akuntabilitas langsung terhadap outcomes, hasil bisnis nyata. Fokusnya itu geser dari sekedar output, yaitu fitur yang dirilis, ke impact, dampak nyata buat bisnis dan juga buat pengguna. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Buku ini kan nekenin banget pentingnya nyelarasin tim sama hasil bisnis yang bisa diukur, kayak KPI ya. KPI itu penting. Tapi gimana ceritanya kalau dalam praktek, kebutuhan pelanggan yang katakanlah dalam banget yang Anda temuin lewat riset, itu ternyata bertentangan atau nggak sejalan langsung sama KPI bisnis jangka pendek yang lagi dikejar tim? Wah, itu dilema klasik ya. Iya kan? Nah, gimana caranya tim yang benar-benar empowered, yang udah dikasih otonomi itu, bisa menavigasi dilema atau ketegangan kayak gitu, antara kebutuhan pengguna sama target bisnis. Menarik kan buat dipikirin? Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak eksplorasi kita soal bab 44 ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya ya.